Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di sesi ketiga program belajar trading 15 menit dengan materi cara mudah trading tanpa indikator. Jangan lupa kalau Anda merasa video-video saya bermanfaat, Anda like. Kemudian jika belum Anda subscribe, Anda klik lonceng untuk notifikasi jika ada video-video baru. Dan terakhir, Anda bagikan juga video-video saya, misalkan posting di wall Facebook atau Instagram Anda, supaya pertama banyak orang yang menikmati berkat. Jangan sampai berkat itu hanya sebatas di kita saja, tapi bagikan kepada orang lain. Dan kedua, supaya video-video saya bisa direkomendasikan oleh YouTube. Pada saat orang search belajar trading forex gold, maka tampil video-video saya. Dukung terus channel ini supaya saya juga tetap semangat menyampaikan materi-materi yang tentu saja gratis tetapi bukan kaleng-kalengan. Oke, saya juga ada beberapa hal yang perlu diingatkan sebelum kita intro, dan juga kali ini kita masuk soal kompleks dan simple metode trading, lanjut chart pattern itu sendiri seperti apa, dan masuk ke pattern pertama dari chart pattern yang merupakan salah satu cara melakukan trading tanpa indikator yang disebut double top, double bottom, triple top, triple bottom. Jangan lupa besok hari Kamis itu ada Zoompa FBS, tentunya di aplikasi Zoom, di mana saya akan membagikan materi mengenai engulfing tanggal 8 April dan pin bar 22 April. Untuk Anda yang berminat dan ini gratis, bisa japri WA saya 0811992989.
bahwa strategi trading yang complicated atau yang tidak sederhana itu tidak selalu yang terbaik. Jadi artinya maksudnya gini, banyak kok metode-metode atau jurus-jurus entry yang sederhana tapi tetap powerful. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Salah satunya dengan pola chart. Pola chart apa? Hari ini kita akan bicara mengenai double top, double bottom. Sekarang apa itu pola chart atau chart pattern? Sebetulnya pola chart atau chart pattern ini bagian dari analisa teknikal, bagian dari price action. Dan pola chart ini tidak menggunakan indikator bawaan dari MetaTrader, tetapi bisa saja ada indikator yang memberikan gambaran mengenai pola chart. Jadi jangan bingung ya. Bisa saja nanti dibuat indikator untuk memberikan informasi mengenai double top, double bottom. Akhirnya tradingnya jadi pakai indikator juga. Makanya agak rancu nih pengertian seperti yang saya sampaikan kemarin price action. Jadi price action analisa teknikal. Jadi trading yang tidak menggunakan indikator namanya naked trading. Bahwa price action bisa menggunakan indikator, bisa tidak menggunakan indikator. Nah itu. Chart pattern merupakan suatu pola yang muncul dari pergerakan harga yang terjadi pada market, di mana pola-pola tertentu akan muncul kembali. Jangan lupa bahwa analisa teknikal atau price action adalah history repeat itself. Jadi sebetulnya mengandung pelajaran sejarah. Kita melihat kalau misalkan dia sebelumnya ada sebuah pola, maka diprediksi, diramalkan pola itu akan kembali terjadi di masa datang. Jadi diramalkan atau forecast. Jadi belum terjadi. Kalau sudah terjadi namanya bukan ramalan lagi, sudah kenyataan. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyatakan bahwa trading forex gold itu adalah sebuah tebakan, nggak salah juga. Tapi tebakan yang memiliki dasar ilmiah. Nggak usah terlalu memberikan reaksi yang negatif kalau dikatakan trading forex gold itu tebakan. Santuy aja jawabnya. Ya memang iya, tapi tunggu dulu. Tebakan tuh ada macam-macam. Ada tebakan asal, ada tebakan atau ramalan yang ada dasarnya. Seperti misalkan kita meramalkan cuaca hujan atau tidak pada hari esok. Itu ramalan, itu tebakan. Ada yang menggunakan dasar ilmiah, ada yang menggunakan dasar klinik, ada yang tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi santai aja kalau dikatakan bahwa trading forex gold itu tebakan kan, ya biarin aja yang ngomong begitu. Oke, pada awalnya chart pattern tidak diperhitungkan dalam analisa teknikal sampai akhirnya 1920 ya Elliott nih mengumumkan hasil pengamatannya tentang hubungan konsep dasar pada support and resistance dengan kecenderungan harga membentuk suatu pola. Jadi ingat ya bahwa chart pattern itu asal muasalnya dari support and resistance. Oleh karena itu, milikilah pengetahuan yang terstruktur. Maksudnya begini, kalau Anda bicara atau trading menggunakan chart pattern, Anda harus tahu bahwa itu asalnya dari support and resistance yang metode mana. Banyak orang yang ngomongnya udah broadening, falling wedge, cuma nggak tahu itu dasarnya dari mana. Makanya harus ada struktur, harus ada leveling bahwa yang namanya belajar itu harus rapi. Sehingga saya selalu menghimbau, kalau Anda menonton video saya, tolong satu, jangan loncat-loncat, kedua, tolong berurutan sehingga pemahamannya utuh. Apa yang dikemukakannya tadi secara tidak langsung memperkuat anggapan yang telah ada sebelumnya bahwa manusia mempunyai perasaan atau emosi yang sama terhadap sebuah situasi maupun kondisi. Itu yang disebut dengan psikologi market. Jadi ada tendensi sebetulnya
Dengan dasar anggapan itu, Elliott memperkirakan reaksi manusia dalam hal ini kalau di market adalah trader akan selalu sama sampai kapanpun. Karena melihat pengalaman, belajar dari pengalaman. Cuma nanti ada dua golongan trader yang menganggap bahwa pengalaman yang terjadi sebelumnya itu pasti akan terjadi, sementara golongan kedua, mohon maaf, lebih smart, dia nggak bilang pasti, kemungkinan terjadi. Jelas ya? Hal inilah yang membuat suatu pola cenderung berulang, sehingga sangat dimungkinkan untuk diprediksi atau paling tidak dipahami kebiasaannya. Jadi ada sebuah dasar untuk memperkirakan terjadi pengulangan, karena ada kecenderungan dari pandangan manusia, trader dalam hal market. Materi chart pattern dipelajari setelah mengetahui support and resistance. Nah, ini urut-urutannya. Jadi Anda nggak bisa tiba-tiba Anda langsung belajar chart pattern tanpa mengetahui tren, support and resistance. Pada dasarnya pola chart terbentuk dari adanya support and resistance seperti trend line, history high dan low. Dengan mempelajari dan mengenai chart pattern, maka Anda akan memperkirakan pergerakan Anda selanjutnya ketika suatu pola muncul. Pada dasarnya hanya ada dua jenis pattern, yaitu reversal, pembalikan, dan continuation atau pelanjutan. Tetapi beberapa kelompok menambahkan jenis ketiga, bilateral pattern. Ini banci dalam tanda kutip. Bisa penerusan, bisa pembalikan. Nah, ini kira-kira market structure ya. Jenis-jenis pattern nih, double bottom, bull flag, bull pennant, ascending wedge, descending wedge, triple top, bear flag, bear pennant, invert head and shoulder, ini cup kayak cangkir, ya, expanding ini seperti misalkan broadening dan lain sebagainya, dan head and shoulder, double top. Ini kira-kira nih market structure yang sederhana. Lanjut, reversal adalah suatu pola yang mengisyaratkan akan adanya pembalikan arah tren. Jika pada saat uptrend atau downtrend kemudian pola ini muncul, maka diperkirakan, sekali lagi diperkirakan, bukan dipastikan, harga akan bergerak berlawanan dengan arah tren sebelumnya. Mana saja jenis-jenis pattern atau pola chart yang termasuk reversal? Double top, double bottom, head and shoulder, invert head and shoulder, rising wedge, falling wedge. Ini contoh. Ini kira-kira ya gambar sederhananya, tetapi jangan lupa ya, di market tidak akan semulus atau benar-benar sepersis ini. Sama aja kan, kalau misalkan di teori-teori tren itu naik, tapi begitu kita lihat implementasinya tidak sesederhana itu. Tetapi Anda jangan bilang bahwa teorinya nggak penting, justru penting. Cuma Anda harus smart dalam memaknai sebuah teori bahwa bisa saja di market atau di chart tidak persis, tidak sesederhana, tidak serapi apa yang di teori kemukakan. Oke? Sampai sini bisa diterima? Mohon respon dong. Udah bisa terima apa enggak? Biar semangat nih. Bisa ya? Oke. Ini pemateri udah berapi-api menyampaikan materi ini. Oke, lanjut. Ya, nah ini contoh-contoh. Nanti kita akan mendalami ini satu persatu kok. Dan apa yang saya ajarkan atau sampaikan itu saya pakai buat trading saya. Sebagai profesional, kita banyak tahu hal, tetapi belum tentu semua. Makanya belum tentu saya bisa menjawab pertanyaan Anda, karena pattern itu banyak, metode entry itu banyak. Ada yang saya tahu, ada yang tidak saya tahu. Terus terang seperti itu. Yang saya tahu, ada yang saya pakai, ada yang tidak saya pakai. Nah, yang tidak saya pakai belum tentu itu jelek. Itu tergantung dengan kenyamanan dan kecocokan kita, dan itu dibuktikan oleh hasil.
Equity kita bertambah nggak? Itu. Berhasil untuk orang lain belum tentu bisa cocok buat kita. Apa yang melatar belakangi perbedaan? Pondasi. Apa itu pondasi? Mindset, time management, risk and money management. Makanya bisa saja sama-sama pakai double top, double bottom, tapi si A dengan si B itu hasilnya beda. Bisa saja seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini rising wedge, falling wedge ini juga ada di continuation trend loh. Jadi jangan menganggap bahwa rising wedge, falling wedge itu melawan tren, belum tentu juga sebetulnya. Continuation pattern merupakan pola yang memberikan indikasi bahwa harga akan cenderung meneruskan pergerakan sesuai dengan tren sebelumnya. Jadi melanjutkan trennya. Misalkan ketika pola ini muncul pada uptrend, maka setelah pola ini terkonfirmasi, maka harga akan cenderung bergerak naik meneruskan uptrendnya. Demikian sebaliknya. Nah, contohnya falling wedge, rising wedge, ada juga yang penerusan tren, ada yang pembalikan tren. Tapi ini nggak masuk bilateral ya. Kalau bilateral itu secara tidak langsung membingungkan. Bullish rectangle, bearish rectangle, bullish pennant, bearish pennant. Continuation trend. Oke, lanjut. Bilateral pattern, pola yang memiliki kemungkinan reversal sekaligus juga continuation. Ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle. Ini. Nah, kalau ini biasanya udah saya nggak pakai itu. Artinya kalau ketemu pola ini kita diam sampai dia break out sehingga keluar dari pola ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai double top dan double bottom. Kata top sebagai puncak dan bottom sebagai lembah, supaya sederhana ya. Ingat, saya selalu berusaha menyampaikan materi itu sesederhana mungkin, tetapi seperti Einstein bilang tidak sesederhana itu. Dengan demikian double top artinya ada dua buah puncak gitu kan. Sedangkan double bottom artinya dua lembah, kan double. Pola double top dan double bottom memang terlihat seperti dua puncak dan dua lembah yang berdampingan. Kedua pola ini cukup dikenali dan juga memiliki akurasi yang cukup tinggi, asal bisa pakainya dan tahu skema mekanisme entry-nya. Dan satu lagi, ingat ya, bahwa yang namanya double top, double bottom, dua puncak, dua lembah, tidak harus sama persis tingginya. Tidak harus persis nih. Ingat, market bukan punya opung kita. Bisa beda ketinggian 5 pip, 10 pip, bisa saja terjadi seperti itu. Makanya tidak semulus di gambar teorinya. Kalau di sini kan mulus banget nih, double top tuh benar-benar sama, ini top, dan ini sering juga disebut sebagai pola M gitu kan. Double bottom juga begitu, pola W. Ini sama persis. Dalam prakteknya di chart enggak seperti itu, walaupun tetap ada yang sama persis. Oke, nah ini. Pola ini biasanya muncul di akhir uptrend. Sekali lagi saya ingatkan ya, jadi jangan sampai Anda beranggapan bahwa sebuah metode yang sederhana itu nggak powerful. Sehingga justru Anda cari yang susah-susah. Itu sebuah mindset yang tidak benar di dalam trading. Saya melihat ada sebagian trader yang, wah, yang paling oke itu kalau dia complicated, seperti misalkan Elliott Wave, wah itu baru oke. Itu ngaco banget mindset seperti itu gitu. Apalagi di level pemula. Kalaupun nggak level pemula, salah lagi pemahamannya. Yang sederhana-sederhana saja dulu gitu. Oke. Pola ini biasanya muncul di akhir uptrend dan memiliki indikasi bearish, kan reversal. Perhatikan 6 titik yang ditandai pada gambar. Potensi yang terbentuk pada pola double top jika harga terus bergerak turun dari titik, atau misalkan dia membentuk new high, kemudian
terjadi koreksi, ini kan koreksi nih. Ini new high anggap ya, ini kan higher high. Kemudian dia membuat new high, higher high yang baru. Terus terjadi koreksi turun. Koreksi turunnya itu bisa juga ke sini karena ingat ya, di dalam teori support and resistance ada yang disebut dengan resistance become support. Pada saat di sini resistennya kan ini. Pada saat di sini, sebetulnya ini ada potensi double top loh, tapi gagal. Artinya di breakout. Makanya tadi saya bilang, Anda harus punya pemahaman yang benar. Bahwa apa yang terjadi sebelumnya belum tentu terulang. Contohnya, ya ini contohnya. Kalau setiap ketemu high sebelumnya dia turun, buktinya ini breakout. Oke? Ternyata ini tidak breakout. Dan harap nanti diketahui metode entry-nya. Entry-nya bukan pas di sini tertahan langsung entry sell, nggak begitu. Pelan-pelan kita pelajari. Lebih baik pelan tetapi mengerti daripada cepat-cepat kan. Nah, jadi kembali lagi ke sini, ini di breakout. Dia malah membentuk new high yang baru. Kenapa? Karena trennya kuat. Tren apa? Tren naik. Dari mulai di sini, membentuk high yang baru, dia turun. Kalau Anda beranggapan begitu di sini dia turun, kalau trennya kuat naik, di breakout ini membentuk higher high yang baru. Membentuk higher high yang baru. Oke. Nah, sekarang kalau dia misalkan turun ke sini, di sini kan sebelumnya dia bertindak sebagai resisten di breakout, maka resisten yang di breakout akan menjadi support baru, RBS, resisten become support. Misalkan sampai sini, kemudian Anda menambahkan metode support and resistance yang kedua di samping melihat history high low sebelumnya, yaitu yang disebut dengan trend line. Anda kasih bantuan garis trend line, Anda tarik low ke low yang menanjak, dan ini juga merupakan sebuah support. Ternyata dia mental. Pada saat di sini, kita sudah bisa memperkirakan resisten selanjutnya adalah ini. Oke ya.